Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul jima'i, adapun beberapa posisi melakukan aktivitas al-jima' lil hamli, tujuannya agar hamil. Likullil azwaji, bagi masing-masing pasangan al-jududi yang baru. Aulil ladzina, atau bagi mereka yuwajihuna yang menghadapi su'ubatan, kesulitan, fil hamli, dalam kehamilan, wal injabi, dan melahirkan. Qad tusaiduhum, terkadang membantu hum, kepada mereka, kepada pasangan-pasangan yang masih baru atau mereka yang mengalami kesulitan dalam kehamilan dan melahirkan. Apa yang membantu mereka? Al-wad'iyatu, beberapa posisi, al-hamimatu, yang intim, at-taliyatu, berikut ini. Ala tasri'i amaliyati talqih, untuk menyegerakan atau mempercepat proses at-talqihi, pembuahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar wad'iyatul jima'i, posisi dalam melakukan aktivitas al-jima' yang tujuannya adalah agar segera istri ini hamil. Tapi sebelum kajian ini kita kaji, ada yang perlu saya sampaikan kepada para viewers, para subscribers, dan juga yang masih baru bergabung dengan channel ini, bahwasannya ketika channel ini sedang membahas sesuatu yang berhubungan dengan pasutri, tolong tidak usah negative thinking, tetap harus berpositif thinking, berpikir yang positif, tidak usah memikirkan yang aneh-aneh atau menyimpulkan yang aneh-aneh. Karena kajian ini kita bahas tujuannya agar memberikan manfaat, memberikan ilmu penting, bahkan mungkin kebahagiaan yang nantinya akan dirasakan oleh para suami beserta pasangan halalnya. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian ini. Dalam kajian ini ada 3 posisi dalam melakukan aktivitas al-jima'. Kemudian 3 posisi ini termasuk posisi dalam melakukan aktivitas al-jima'. Insya Allah jika dipraktekkan istri gampang hamil, gampang punya momongan. Mari kita mulai dari yang pertama. Al-ula, posisi yang pertama, wad'iyatul istilqa'i, posisi terlentang. Min aktsaril wad'iyati, termasuk paling seringnya beberapa posisi. Fa'aliyatun, efektivitasnya, jadi termasuk posisi yang paling efektif. Hiya wad'iyatul istilqa'i, adalah posisi terlentang. Gimana praktiknya? Haitsu tastalqi, di mana terlentang. Al-mar'atu, seorang istri. Wa yakunu, dan ada. Ar-rajulu, suaminya. Fauqaha, di atas sang istri. Jadi istrinya terlentang, lalu sang suami menaikinya. Tuwaffiru, menyediakan hadhil wad'iyatu, posisi ini. Ikhtiraqan, pada pemasukan, penembusan atau penetrasi amikon yang dalam. Bifadlil jazibiyati, selain itu juga ada sisi keutamaan al-jazibiyah, punya daya pikat, punya daya tarik. Ada daya tarik yang kuat di situ. Mimma, termasuk sesuatu yasmahu, yang memperkenankan lisailil manwi, pada air maninya suami, bil inhidari, merosot masuk, nahwa ab'adi nuqtatin, pada arah titik yang paling jauh, fi unuqir rahimi, di leher rahimnya istri, wal baqai, dan menetapnya sperma, li fatratin atwala, pada masa yang lebih lama. Jadi posisi dalam melakukan aktivitas al-jima' yang gampang menjadikan istri hamil adalah wad'iyatul istilqa. Istri terlentang, suami menaiki dari atas. Ternyata posisi ini menjadikan suami bisa menembus, bisa memasukkan az-zakar ini mendalam. Selain daripada itu, ada keistimewaan yang lain, yaitu posisi ini memiliki daya tarik, daya pikat. Karena ternyata dalam posisi ini menjadikan almani, spermanya suami ini, bisa masuk pada titik terjauh di leher rahimnya istri dan juga bisa menetap lebih lama.
Wathaniyatu, posisi yang kedua, al-wat'iyatul khalfiyatu, posisi dari belakang. Posisi dari belakang ini nama lainnya juga disebut wat'iyatul kalbi, posisi anjing atau doggy style. Yang menurut sebagian orang yang tidak tahu, dikira posisi ini dilarang oleh Rasulullah. Padahal dalam hadisnya Rasulullah tidak melarang pada posisi al-jima' selagi urusan al-jima' ini masuknya fi somamin wahidin, masuknya ke dalam farji. Sehingga ada yang beralibi ini karena mirip binatang, seperti itu. Dalil-dalil yang seperti itu sebenarnya nggak ada, cuma dipaksakan atau males yang mau mempraktikkannya. Dalil yang benar bagaimana? Ternyata sahabat ini ketika melakukan al-jima ini berbagai posisi, berbagai gaya, berbagai macam cara, seperti itu. Makanya pembatasnya cuma satu, asalkan masuknya ke dalam farji, ke misfi. Meskipun digarap dari belakang tidak apa-apa. Kalau belum mantap silakan membaca tafsir dari ayat Fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian tambah lagi baca hadisnya Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, biar tahu ternyata sahabat ini ketika melakukan aktivitas al-jima posisi atau gayanya juga beragam. Seperti itu. Jadi kalau alasan mirip dengan binatang itu pemaksaan dalil atau argumen yang sangat lemah sekali. Tu'tabaru dianggap wat'iyatun posisi, ya posisi dari belakang atau doggy style ini. Fa'alatan adalah posisi yang efektif lil hamli untuk kehamilan. Haitsu tajatsu, haitsu di mana tajatsu bersandar almar'atu seorang istri ala qawaimiha al-arba'ah, bersandar pada keempat penopangnya, pada kedua kakinya dan juga kedua tangannya. Karena posisi dari belakang ini posisinya istri kayak ruku atau kayak sujud, lalu sang suami mendatangi dari belakang. Haitsu yakunu, di mana ada ar-rajulu seorang suami minal khalfi mendatangi dari belakang. Tasmahu, memberikan hadhil wat'iyatu posisi ini bitasri'i amaliyatil hamli, mempercepat proses kehamilan. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya pada posisi ini atau doggy style ini taftahu, membuka unuqar rahimi, lehernya rahim, aktsaro, lebih membuka minal wat'iyatil ukhra, dibandingkan posisi-posisi yang lain. Mimma, kabar baiknya, posisi ini termasuk sesuatu yaj'alu, yang menjadikan asa ilal manwi, spermanya suami, minal wusuli, sampai, wal mukuthi, dan diam, fid dakhili, di dalam al-farji. Jadi kalau kepengen istrinya segera hamil, gunakan posisi yang kedua, yaitu al-wat'iyah al-khalfiyah. Seperti itu. Paham? Tetap berpikir positif, ndak usah aneh-aneh, ndak usah menyalahkan kalau dalilnya masih belum paham. Sehingga biar bijaksana, tidak gampang menyalahkan orang lain. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih ada lagi posisi yang ketiga yang menjadikan istri ini cepat hamil. Tapi karena waktunya sudah habis, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ingat, ilmu ini hanya untuk mereka yang sudah memiliki pasangan yang halal.